Balik lagi bersama saya Ramadan MK Podcast Tanya Sejarah. Kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ini spesial banget gestar kali ini. Beliau adalah Bung Rahmat Fajar. Halo Bung Rahmat Fajar. Halo, selamat apa ini? Selamat malam. Oh ya, selamat malam. ya Bung Fajar. Ini Ya. saya Gimana WFH nih, gimana WFH? WFH masih jalan sih, masih jalan. Tapi sebelum kita ngobrolin tema kali ini, saya mau memperkenalkan dulu kepada pendengar setiap podcast Tanya Sejarah. Siapa sih sosok Bung Rahmat Fajar ini? Nah ini saya mau kasih. Kalau seandainya ada videonya, saya langsung bergaya ini. Jadi pendengar setia, Bung Rahmat Fajar ini beliau adalah seorang jurnalis sport di Republika. Sekarang dia menjadi salah satu wartawan senior lah di Republika. Wih, enggak lah, belum lah. Iya. Tapi kenapa saya mengundang Bung Rahmat Fajar di sini? Karena pertama gini, gue udah 2 kali diundang Bung Rahmat Fajar di podcastnya. Dia juga seorang podcaster nih. Dia punya podcast namanya Tanya Sejarah. Tanya Sejarah. Ruang Tanya. Silakan kunjungi. Ya. Ini malam ini muncul nih episode apa? Yang keberapa ini? Ya, nggak tahu yang keberapa lupa. Oke, jadi itu tadi Bung Rahmat Fajar ini adalah seorang jurnalis sport di Republika. Nah, makanya kenapa saya undang ini karena beliau adalah jurnalis olahraga, jurnalis sport, maka akan bicara tentang sejarah olahraga. Nah, gimana Bung Fajar? Saya mau tanya-tanya ini soal jadi dalam dunia sejarah itu, di dunia olahraga, di sport itu juga memiliki sejarah yang tidak terlupakan gitu. Jadi unmemorable. Jadi banyak peristiwa di dalam olahraga yang itu menjadi sejarah besar dalam kehidupan manusia. Nah, nanti kita akan ngobrolin itu Bung Fajar. Sudah siapkan untuk berbagi informasi? Insya Allah, jangan berat-berat lah pertanyaannya. Enggak, ini kita ngobrol santai. Kita ngobrol santai. Tapi sebelum kita membahas tentang peristiwa besar di dalam sejarah olahraga, saya mau mengingatkan kepada pendengar setiap podcast untuk tetap stay at home, jaga kesehatan, kemudian jaga jarak, kemudian ya jangan di rumah aja lah pokoknya. Jaga kesehatan karena di situasi yang kayak seperti ini kita harus memutus mata rantai penyebaran virus corona. Betul nggak Bung Fajar? Betul. Saya ini udah 14 hari ini nggak keluar. Sama Bung. Saya juga sudah 14 hari ini nggak keluar kemana-mana, di kos aja, di kamar aja. Tapi justru semakin produktif karena menghasilkan banyak konten-konten podcast. Termasuk pada sesi kali ini saya menghubungi Bung Fajar. Tapi balik lagi Bung Fajar, kita kembali ke konten. Nah, kalau di dalam dunia sepak bola atau di dunia olahraga itu kan banyak peristiwa besar dan peristiwa besar yang itu unmemorable banget dan dikenang oleh dunia dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan manusia. Nah, seperti apa Bung Fajar? Banyak ya kalau di olahraga itu. Kalau mau banyak tuh puluhan sejarah karena kan di setiap negara itu ada sekitar ya puluhan klub dan dia memiliki sejarah masing-masing. Nah, di Indonesia juga ada, pokoknya di seluruh negara pasti ada nilai sejarah penting. Karena olahraga sepak bola ini, ini saya bicara olahraga sepak bola ya. Saya bicara khusus ke sepak bola, karena sepak bola ini adalah olahraga rakyat, olahraga yang disukai oleh banyak orang. Berbeda dengan olahraga lain kayak tenis dan dia mohon maaf, dia kayak tersegmen gitu. Kalau bola dia semuanya suka. Tapi peristiwa apa sih Bung Fajar dalam dunia sepak bola yang memiliki? Iya. Saya udah kata ini pengantar dulu. Iya. Silakan lanjutkan Bung Fajar. Sabarlah. Jadi di dalam sepak bola itu ada banyak sejarah. Saya tidak akan bicara banyak, cuma saya akan bicara dua sejarah saja. Ya. Sejarah rivalitas antara Liverpool versus Manchester United di Liga Inggris dan El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona di Spanyol.
Ini pertandingan yang menarik, selalu menarik perhatian di penggemar bola dunia. Ketika ketika Liverpool, Manchester United ketemu, ini pasti rame. Bahkan seminggu sebelum pertandingan itu, itu rame ya, di media sosial. Itu ratingnya paling tinggi, Bung, kalau itu ratingnya paling tinggi. Makanya nilainya itu mahal kalau di di hak siarnya mahal. Di El Clasico juga. Kenapa? Ini ternyata bukan sekedar pertandingan bola, ini banyak sejarahnya ternyata. Dan saya kira banyak orang tahu lah ya tentang sejarah ini. Mungkin ada beberapa yang dia hanya mendukung tapi tidak tahu sejarah. Mudah-mudahan. Tapi ini menarik dibahas setiap ini tidak pernah bosan karena setiap tahun pasti ada perbedaan rasa. Saya awali dari rivalitas antara MU dan Liverpool dulu. Iya. Okay. Segereget apa itu? Ini greget banget soalnya karena iya. Saya ingin tahu sejarahnya aja. Saya ingin tahu sejarah awal mula rivalitas dua klub besar di London ini. Ya. Awalnya ini terjadi ketika rivalitas ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kedua kota ini di Inggris, kota Manchester dan Liverpool di era revolusi industri. Oke. Nah, menarik ini masuk ini. Di masa revolusi industri. Jadi dua kota ini sama-sama menjadi kota penting waktu itu ya. Peranannya penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat Inggris waktu itu. Dan khususnya kedua kota tersebut. Nah, pada awal abad ke-18 Manchester ini dianggap sebagai kota terpenting di Inggris. Oke. Pada abad ke-18 waktu itu. Karena itu berbondong-bondonglah masyarakat Inggris tinggal di Manchester. Karena berharap disitulah pundi-pundi uang ada. Oke. Di situ adalah sumber kekayaan ada. Maka berbondong-bondonglah orang ke sana. Nah, pada abad ke-18 itu rel-rel perkereta apian dibangun di kota Manchester itu. Sehingga ekonomi pesat waktu itu ya. Iya. Waktu itu pesat. Nah, di saat bersamaan Liverpool juga mulai merangkak menjadi kota penting. Tapi bukan di abad ke-18. Tapi di abad berapa? Awal ke-19. Oh, awal ke-19. Jadi setelah Manchester dulu baru Liverpool ya. Oke. Baru Liverpool mulai merangkak. Liverpool ini dia itu kalau ini kota pelabuhan lah. Iya, kota pelabuhan. Liverpool itu kota pelabuhan dan menjadi salah satu pelabuhan utama di Inggris waktu itu. Lambat laun Liverpool juga tumbuh. Pabrik-pabrik juga tumbuh di sana. Akhirnya Liverpool menjadi kota penting juga waktu itu dan hubungan kedua kota ini terjalin terus terhubung dengan dibangunnya sebuah kanal. Kanal Bridgewater namanya. Kanal Bridgewater, Mersey dan Irwell Navigation dan pembangunan rel kereta api. Jadi pembangunan ini waktu itu menghubungkan dua kota ini menjadi masyarakatnya semakin terus berinteraksi ya gitu. Itu terjadi sekitar tahun 1830. Oke. Jadi kedua kota ini terhubung oleh kanal-kanal itu, pembangunan itu ya. Rel-rel kereta api. Itu Bung. Oke. Itu Bung. Kemudian hubungan ini mendapat respon baik ternyata dari masyarakat. Ini sebelum ke rivalitas dulu ya. Oh ya kita di lapangan. Background sosial waktu itu kita gambarin dulu. Oke. Jadi
setelah ternyata masyarakat merespon baik hubungan ini, respon masyarakat baik. Pembangunan rel itu, pembangunan kanal itu direspon baik. Tetapi ada beberapa orang, terutama politisi dari Liverpool yang menentang pembangunan kanal dan rel kereta api, meskipun enggak sih, bukan merespon baik sebenarnya. Banyak yang yang menentang sih sebenarnya, terutama dari Liverpool, tentang pembangunan itu, tentang pembangunan kanal dan rel kereta api gitu, yang membuat kedua kota ini terhubung. Jadi Liverpool ini menentang, Bung, pembangunan ini, Bung. Alasannya apa itu, Bung? Kala itu? Ya, penolak alasannya ya. Iya. Apa ya? Karena memang ini mungkin tidak di sini kalau di beberapa catatan tidak disebutkan secara rinci, tapi memang tapi ada penolakan keras dari warga Liverpool kan. Iya, terutama politisi, beberapa politisi gitu. Oh ya, itu kaitannya mungkin biasa situasi politik, para elit-elit politik yang punya kepentingan. Iya, gitu. Nah, saat itulah ketegangan mulai muncul, Bung, di akar rumput. Nah, jadi ketegangan itu dimulai ketika pembangunan kanal dan rel kereta api, ketegangan antara orang-orang Manchester dan orang-orang Liverpool, Bung. Gitu. Itulah awal mulai ketegangan itu, Bung. Oke, jadi dimulai dari situ. Dimulai situ, itu berdampak. Tapi tentu ini kan nggak bikin konstelasi rivalitas dari dua kota ini kemudian lantas memanas kan. Pasti ada pemantik yang benar-benar itu menjadi bom atomnya rivalitas dari perseteruan dua kota ini. Nah, itu yang saya tunggu. itu ada nggak puncak dari rivalitas itu? Ya, maksudnya puncak rivalitas kedua masyarakat ini. Iya, pemantik lah. Jadi kan kalau sekarang derby Liverpool Manchester ini kan dalam sejarahnya pertama kali memanas itu pas peristiwa apa begitu? Kelas sih sebenarnya, Bu. Kelas ya. Oke, pertentangan kelas berarti. Iya, pertentangan kelas sih sebenarnya. Gitu, Bung. Jadi karena itu akhirnya itu terus mengakar ke pertandingan sepak bola sampai sekarang. Gitu, Bung. Oke. Ini kan awalnya politik, Bung. Iya. Dibawalah ke sepak bola. Itu didengungkan, rivalitas politik itu didengungkan pertama kali saat MU sama Liverpool bertemu pertama kali. Bertanding pertama kali pada tahun 1894. Oh, 1894 ya. Itu cikal bakalnya kan gitu, sampai kemudian sampai diikuti sampai hari ini. Tapi saat itu bukan MU namanya. Apa? Newton Head. Oh, Newton Head. Newton Head waktu itu. Belum MU lah. Tahun berapa sih jadi MU ya? Aduh, lupa saya karena saya bukan fan MU, jadi malas. Para mancunian nih. Parah loh. Oke. Sorry, saya tidak. Oke. Tapi memang menarik sih kita melihat rivalitas dua klub ini dalam ditinjau dari sejarah historinya juga menarik. Kalau saya punya satu peristiwa dalam dunia olahraga yang menurut saya sampai hari ini masih membekas banget. Ini secara personal sih, saya. Waktu itu ada Piala Dunia Afrika tahun 2010. Iya, tahun 2010 antara pertemuan Uruguay dengan Ghana. Itu bagi saya pertandingan itu unmemorable banget. Dan Uruguay sama versus Ghana waktu itu pas Piala Dunia tahun 2010. Itu menurut saya adalah peristiwa dalam dunia olahraga yang sangat bersejarah sih menurut saya. Karena ada insiden yang dilakukan oleh salah satu pemain Uruguay, Suarez waktu itu. Dia menampil bola di bawah gawang yang 100% itu sudah mau gol waktu itu Ghana. Akhirnya hilang kemenangan Ghana yang sudah di depan mata. Ini menurutku
sebuah peristiwa bersejarah penting dalam dunia olahraga. Itu menurut versi saya. Nah, ada lagi nggak, Bung, peristiwa bersejarah menurut Bung Fajar ini juga sangat sangat menarik untuk disampaikan ke pendengar podcast Tanya Sejarah ini, selain rivalitas MU, atau mungkin masih ada yang perlu dibahas lagi tentang rivalitas MU sama Liverpool? Ya itu sih sejarah singkatnya seperti itu. Jadi berawal dari politik sebenarnya, dari klasik terkelas ini. Iya. Kelas yang apa namanya, yang terbawa ke lapangan hijau. Gitu. Dan sampai sekarang Bung, ketika MU mau bertemu Liverpool, itu rame Bung. Apalagi ini sekarang kan posisinya Liverpool mau juara Liga Inggris musim ini, cuma karena ada corona ini auto ditunda Pak. Ini rame fan MU mengejek Liverpool. Ya pasti bully. Iya bully, udahlah kasih aja itu ini juaranya gitu. Ya secara Liverpool udah gelar puasa cukup lama kan, Bu. Iya, udah 30 tahun. Udah 30 tahun nggak mendapat. Iya. Jadi kan ada bahasa kayak gini. Udahlah, kasih aja itu juara. Jadi kayak apa ya? Ya, coba kamu dapat juara tapi dikasih gitu. Nah, sakit nggak sih kayak gitu? Rasanya gimana ya, Pak? Sakit tahu. Nah, itu dia. Itu orang-orang ini. Enggak deh, itu biasa netizen. Tapi terlepas dari situ kan biasa kita melihat aja sekarang Liverpool posisinya ya. Dia memang sudah tidak terkejar Liverpool posisi sekarang. Jadi memang juara sudah cepat mata. Tapi yang ramai itu orang-orang MU. Iya. Nah, itu nggak terima gitu kayaknya ya. Bukan nggak terima, ya gimana? Dia kayak ya kasih aja gitu. Kayak hambar itu, dapat juara hambar. Iya. Jadi nanti kalau misalnya udah dapat juara tapi juaranya dikasih, kan penggemar MU bisa bilang juara dikasih aja bangga gitu. Iya, dia nyari celah nyari celah. Itu membuktikan bahwa rivalitas itu sudah mengakar, Bung. Iya, tapi menarik sih Bung Fajar. Tadi kan politik. Memang kalau politik kalau dibawa ke ranah apapun itu menjadi rusak semua ya. Kasusnya dengan Liverpool dengan Manchester ini kan faktor pendorongnya dulu kan awalnya memang politik kan. Sebelum akhirnya kemudian menjadi sekarang rivalitas yang sangat memanas. Ya meskipun sekalipun di dunia ekonomi rivalitas ini sangat menarik justru untuk menaikkan rating pertandingan sih. Dan sebenarnya hampir di semua liga di dunia ini punya rivalitas yang akarnya dari politik tuh. Betul. Hampir semua itu. Ya kayak misalkan Jogja ya. Jogja dengan Solo misalkan. Kalau itu kan kita kalau merujuk ke sejarahnya kan memang rivalitas khususnya pasca perjanjian Giyanti itu kan memang ada hubungan antara Surakarta dengan Yogyakarta kan tidak harmonis. Itu lagi-lagi politik ya. Yang itu berdampak ke bawah. Berdampak ke bawah sampai hari ini di dunia sepak bola antara fan klubnya di Jogja dengan di Solo ini ya selalu mengalami perselisihan begitu. Itu memang menarik. Rivalitas yang dibumbui politik awal-awalnya. El Clasico itu. El Clasico. Nah, seperti apa itu ya? Itu El Clasico juga sangat fenomenal juga itu. Real Madrid sama Barcelona. Itu jangan dikira ujuk-ujuk mereka rivalitas, enggak. Rivalitas di atas lapangan enggak, tapi berawal dari politik juga, Bung. Jadi awalnya gini, kalau dari beberapa catatan ya. Jadi itu sudah dimulai sejak dekade 30-an, tahun 30-an. Jadi itu karena itu berawal dari rasa kecenderungan jiwa pemberontak rakyat Barcelona waktu itu dia itu jenuh kediktatoran presiden waktu itu siapa Franco. Pokoknya tahun berapa itu Franco lupa, tahun 30-an lah. Jadi dia rakyat Barcelona
dia jenuh dengan tanggapnya bahwa Franco ini adalah diktator, Bung. Oke. Makanya itu dibawa-bawalah sampai ke sepak bola. Puncaknya ketika apa namanya? Ketika Franco, nah ketika Presiden Barcelona itu Josep Sunyol waktu itu dibunuh oleh mengawal Franco. Nah itulah apa namanya, suasana rivalitas semakin panas sampai sekarang dan melekat sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu motif pembunuhannya kenapa, Bung, waktu itu, Bung? Ya politik, Bung. Kan rakyat Barcelona, rakyat Barcelona tidak jenuh lah, tidak apa namanya, terdiskriminasikan oleh pemerintah pusat mungkin, oleh pemerintah pusat itu, oleh kebijakan Franco. Iya. Jadi memang apa ya, tidak bisa dipisahkan sih, Bung. Dunia politik itu dari sebuah rivalitas gitu. Tapi gini, Bung, kalau memang kalau ada bumbu-bumbu politik itu tensinya lebih kerasa sih. Gitu. Iya. Tapi kalau memang lihat rivalitas kayak Barcelona dengan Madrid misalkan, ketika El Clasico itu kan memang dahsyat banget sih. Apalagi jika udah dibumbui isu-isu politik, pecah itu, rating udah nggak ketulungan itu. Makanya menurutku El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid jika dibandingkan dengan MU dengan Liverpool, itu bahkan sampai sekarang lebih panas El Clasico, Bu. Kalau sampai sekarang ya dampaknya. Iya. Karena sampai sekarang Barcelona kan masih menyuarakan itu lepas dari Spanyol, sedangkan Liverpool dan MU kan sudah tidak ada, itu hanya ya. Tapi ya itu, Bung, intinya bahwa sebuah rivalitas itu tidak akan lepas dari intervensi politik gitu, Bu. tapi saya jujur kalau Barca sama Madrid itu memang harus berseteru sih memang menurutku ya. Enggak gini loh, magnet La Liga ya, La Liga itu menurut saya ada di situ. Ya ada di dua klub ini gitu, Barcelona sama Madrid gitu. Tanpa dua klub ini ya nothing bagiku. Jadi gitu, ada magnetnya di situ, jadi sehingga vibe-nya kerasa. Ya ada dua klub ini, jadi ya wajar rivalitas itu tetap dipertahankan terlepas dari isu politik masa lampau ya. Itu kan kalau dari segi bisnis, Bung. Iya. Kalau dari segi bisnis pasti ada di setiap liga di negara manapun itu pasti ada. Ya kalau di Indonesia inilah ada antara Persib dengan Persija. Iya. Surabaya ada Arema Persibaya. Arema sama Persibaya ya. Itu menjual kan secara bisnis. Sangat parah menjual ya. Tapi merugikan secara keamanan dan lain sebagainya. Gitu, Bu. Tapi tetap aja sebenarnya kalau kan olahraga ini mengajarkan sportivitas, mestinya juga harus sportivitas diutamakan lah ya. Nggak ada lagi tawur antara fans gitu, antara supporter ini. Ya oke lah, rivalitas hanya di atas lapangan aja, selebihnya berteman aja gitu. Weh, Bung ini kayak komentator jebret aja nih. Sudah waktunya cukup nih, bayarannya tinggi nih. Tapi ini udah 34 menit ini. Iya udah. Nanti edit ini, Bray. Iya, nanti saya edit tuh. Gampang santai. Enggak, maksudnya kalau ada peristiwa penting dalam sejarah, kalau mau disampaikan, sampaikan aja biar nanti saya masukin gitu loh. Udah, itu aja. Itu aja. Oke, demikian podcast dari sejarah. Obrolan kami, episode podcast kali ini tentang kita bicara tentang peristiwa-peristiwa besar dalam dunia olahraga bersama jurnalis sport Bung Rahmat Fajar. Terima kasih Bung Rahmat Fajar sudah bersedia nimbrung di podcast dari sejarah. Oke, ingat tos dulu dong. Tos. Oke, demikian pendengar kita podcast. Sampai ketemu di podcast dan sejarah berikutnya. See you.